Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini saya akan bahas pertandingan yang membuat Jerman gak lolos fase grup Piala Dunia 2018 lalu. Yap, pertandingan antara Korea Selatan versus Jerman yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Korsel. Korea Selatan saat itu dinakodai Shin Tae-yong yang sampai video ini tayang masih jadi pelatih timnas Indonesia. Seperti apa permainan Korea Selatan sampai bisa menjungkalkan salah satu raksasa sepak bola dunia? Formasi yang digunakan adalah 4-4-1-1 yang shape-nya akan berubah-ubah saat bertahan. Shin Tae-yong memilih bermain reaktif menghadapi tim yang lebih kuat. Ini juga berdasar atas kekalahan Jerman atas Meksiko yang melakukan pendekatan sama. Dalam bertahan setidaknya ada 3 fase. Yang pertama adalah high press atau pressing tinggi yang dilakukan oleh penyerang. Jika pressing pertama ini dapat dieliminasi, maka dua pemain ini akan melakukan backward pressing atau pressing mundur. Fase kedua adalah fase medium block. Di fase ini, lini kedua akan menerapkan press agresif agar lawan tidak mampu masuk lebih jauh ke daerah pertahanan. Orientasi pressing yang diterapkan adalah man oriented dengan kemampuan membaca trigger yang terjadi di lapangan untuk melakukan press. Seperti di klip ini ketika Moon membaca trigger press sesaat setelah bola dilepas oleh Kroos. Agar bisa rapat di tengah, winger di sisi terjauh harus meninggalkan pos dan bermain lebih ke tengah. Blok ini akan menutup celah akses umpan ke pemain depan. Selain itu, secara individu, pemain Korsel sangat paham bagaimana melakukan cover shadow. Teknik ini berguna untuk menutup akses umpan dengan pergerakan yang bisa dibilang minimal daripada harus press agresif. Pergerakan seperti ini sangat simpel, tapi butuh pemahaman taktik yang tinggi agar tujuan pergerakan ini berjalan efektif. Secara umum, gambaran klip tadi akan saya jelaskan dengan animasi tactical board ini. Diawali dengan serangan Jerman, dan ini shape-nya saat menyerang. Lalu, respon Shin Tae-yong saat bertahan medium block. 4 pemain ini yang membentuk blok rapat sehingga sulit tertembus umpan. Namun, karena rapat, tidak bisa mengcover semua area. Jadi ketika dilakukan perpindahan serangan, harus bergeser. Itulah kenapa ada pemain depan yang menjaga agar lawan tidak bisa dengan mudah memindahkan arah serangan. Di klip selanjutnya adalah contoh di mana blok tengah ini merespon perpindahan serangan sekaligus contoh bertahan di fase 3 atau fase low block. Taktik Jerman selain memindah serangan yaitu bermain melebar agar pertahanan meregang atau stretch. Saat meregang inilah pemain depan Jerman akan masuk, namun lihat respon pertahanan Korsel. Shape 4 back terjaga dan celahnya tertutup. Dan serangan pun gagal. Korsel juga terlihat agresif saat bola di pinggir. Hal ini bertujuan agar pemain Jerman tidak nyaman melakukan crossing, sehingga bola atas yang jadi kelemahan dapat diminimalisir. Satu outlet serangan lawan yang berbahaya lagi adalah set piece. Yap, postur memang jadi kelemahan pemain Asia atas Eropa. Pelatih yang dulunya bermain sebagai gelandang serang ini membagi area defensifnya menjadi 2. Area berbahaya, bertahan menggunakan zonal marking di mana akan banyak pemain diplot di posisi ini untuk menjaga zona, bukan pemain. Lalu area man marking yang sedikit ancamannya. Di sini pemain secara ketat menjaga pemain lawan.
Konsep yang sama juga diterapkan pada free kick. Lalu di corner ini Jerman mengubah taktik dengan short corner untuk disorganisasi zonal marking tadi. Namun bisa kita lihat, Korsel selalu konsisten dengan blok berisi 4 atau 5 pemain yang sejajar menjaga zona. Fisik, kedisiplinan, etos yang tinggi jadi kunci Korsel meredam Jerman. Semua pemain tidak terkecuali pemain depan punya tanggung jawab untuk bertahan juga. Ini bikin Jerman kesulitan sejak build up awal. Sampai pertandingan selesai, Korsel hanya memegang bola sebanyak 26%. Namun jeripayah selama bermain 90 menit, terbayar di masa injury time. 2 gol tercipta dalam 3 menit, mengubur asa Jerman, sekaligus menghukumnya karena lalai dalam bertahan yang hanya 26% dari total penguasaan bola. Sementara Jerman yang menguasai 74%, gagal mencetak gol karena kokohnya benteng pertahanan anak asuh Sintayong. Well, dari analisis ini semoga kita paham bahwa Sintayong punya demand yang tinggi pada pemainnya. Itulah kenapa di awal latihan fokus utama Sintayong adalah pembenahan fisik, lalu tentunya pemahaman taktik yang masih kurang. Menarik ditunggu kiprah pelatih ini nanti. Jika gagal pun semoga bisa memberikan ilmu kepada sepak bola Indonesia. Oke, semoga teman-teman tercerahkan dengan analisis dari ruang taktik. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.